Saya kira kalau kita lihat foto beliau di depan ini dengan kumisnya yang pas, kacamatanya semua, saya kira layak memang beliau jadi gubernur. Itu soal banjir, sekarang soal transportasi. Ide baru apa yang dimiliki oleh seorang Adi Aksadau? Kalau transportasi kan sudah katakan, itu LRT paling benar, ya kan? MRT benar. Tetapi, tadi saya pernah Kan sampaikan. udah dibangun di zaman Pak Ahok. Nanti kan, gubernurnya kerja iya, apa tetapi ke depan? begini, struktur itu dan kultur harus berbarengan untuk berubahnya. Contoh misalnya, ketika Lee Kuan Yew mengatakan, Singapura, saya mau buka judi besar. Orang protes tahun 70-an. Yang Muslim kan ada 48%. Saya pelajari, Muslim bilang tidak bisa, bertentangan dengan agama. Akhirnya dia bikin strukturnya. Strukturnya apa? Untuk orang Islam nggak usah ikut, clear kan? Untuk yang Chinese, yang asli, untuk penghasilan sekian, hanya sekian. Boleh judi, yang lain nggak boleh. Struktur jadi, untuk masyarakat luar, buka. Singapura jadi kayak begitu. Jadi Jakarta boleh ada judi nanti? Oh enggak, bukan begitu. Kan saya lihat ini masyarakat, contoh masyarakat di Singapura yang heterogen seperti itu. Kalau kita jelas nggak bisa lah. Kalau judi di Jakarta nggak boleh lah. Pak Ali Sadikin pernah melakukan hal itu? Nggak bisa, biarin Pak Ali Sadikin boleh, kalau saya tidak boleh judi. Dan itu juga banyak mudaratnya lah kalau judi. Judi, jeng. Main sama bilang gitu. Nggak boleh. Nggak, ada banyak cara lain. Ini kita cuma ambil cara di Singapura. Banyak pengamat yang mengatakan kalau mau mengalahkan Pak Ahok harus punya karya besar. Banyak yang nggak tahu karya besar Pak Adi Aksa apa sih? Sekarang banyak pakar. Pakar itu apa-apa sukar. Pak Saya Lera punya kan ide banyak. Ya, Ide nanti banyak, tapi kan. nggak dikasih tahu. Kalau saya bilang ini tiba-tiba nggak jadi maju, orang bilang ya lo ngomong doang lo, omdo lo. Kalau nanti saya udah bilang saya maju jelas, ada partai pendukung atau tidak melalui independen, baru saya bilang nih program saya. Ada banyak kepala daerah yang bisa dijajaki. Kenapa milih Jakarta? Saya udah bilang saya besar di Jakarta. Ngapain saya balik yang saya nggak tahu daerah? Kenali dirimu, kenali lawan, 1000 kali perang, 1000 kali menang. Nggak mesti daerah yang di mana dia hidup, kemudian dia bisa Ya, enggak. mencalonkan di situ. Pak Jokowi waktu di Solo, di Jakarta menang juga. Setiap orang beda-beda. Kalau saya nggak mau, saya besar di sini ya saya di sini. Kalau nggak di sini, saya ditawarin kok Di mana tuh? di daerah Sulawesi Tengah. Tapi yang perlu juga buat masyarakat, buat halayak, kalau Pak Adi Aksa jadi gubernur, kira-kira apa yang beda ya? Beda. Kumis. Ini jelas Pak Ahok nggak pakai Nggak kumis. penting pakai masyarakat kumis, Pak Adi Aksa. Ya itu kata ente, coba lihat yang lain. Pasti pada demen kumis. Apa ayo. Macet nggak bisa hilang pakai kumis. Nah, kalau Banjir nggak macet bisa kan hilang udah pakai dibilang kumis. tadi. Kan macet udah kasih tahu, kita akan lanjut. Jadi yang beda nggak ada sama Pak Ahok, cuma kumis saja. Lihat aja. Jelaskan saya udah kasih tahu. Kemacetan ada kita punya pola-pola, nanti saya akan sampaikan secara detail. Jadi kalau 0-100%, kira-kira berapa persen akan maju? Saya tergantung elektabilitas. Kapan ngukurnya, kapan akan ada deadline? Desember ini saya lihat. Kalau perlu mau jadi wagub nggak? Nah, ya kan deh. Kalau mau jadi wagub terus sering aja promosiin saya, ya kan deh. Nah. Saya jadi wartawan aja. Terima kasih Pak Adi Aksa Daud. Ngobrol bersama saya di Aiman. Saudara, saya berada di Taman Suropati dan saya sudah bersama dengan peneliti perkotaan yang sekarang resmi mendeklarasikan menjadi calon gubernur DKI Jakarta, Mas Marco Kusuma Wijaya. Selamat siang, Aiman. Terima kasih Mas Marco, memberikan waktu untuk program Aiman. Yang saya tanyakan adalah mengapa harus jadi gubernur DKI Jakarta? Karena kita harus memikirkan masa depan. Karena pengalaman dan pengetahuan saya mengatakan Jakarta memerlukan pendekatan baru. Pertama, pendekatan yang adil, yang memberdayakan masyarakat, tapi sekaligus juga menyelesaikan masalah secara ekologis, secara ramah lingkungan. Apa yang salah selama ini? Ya itu tidak dilakukan. Contohnya real. Contohnya misalnya pembetonan sungai, itu sama sekali tidak ekologis. Kemudian penggusuran itu berarti sebetulnya Kampung Pulau. menghabiskan banyak sekali modal sosial ya. Kampung Pulau, Anda menyebut Kampung Pulau dan juga kemungkinan yang lain-lainnya gitu. menghabiskan modal sosial. Tapi kan itu harus dilakukan, kalau tidak Kampung Pulau misalnya Tidak. banjir. Seluruh dunia tahu bahwa normalisasi sungai adalah pendekatan kuno yang sudah ditinggalkan sejak 20 tahun lalu. Loh kok kita malah mengulangnya? Gitu. Misalnya di Surabaya kami terlibat perbaikan namanya Kalistren, masyarakatnya rela mundur 3 meter, kemudian bangunannya menghadap ke sungai, lalu diperbaiki semua. Jadi
tidak hitam putih ya. Di dalam sebuah blog Anda mengatakan, tidak etis menggusur orang kampung pulau untuk urusan banjir, karena mereka bukan penyebab banjir, mereka korban banjir. Mereka tinggal di sana sejak puluhan, mungkin hampir 100 tahun yang lalu. Jadi kalau Anda lihat penyebab banjir Jakarta, sebetulnya ada banyak gitu. Pertama yang saya paling khawatir, dan karena itu juga sebabnya saya ingin mencalonkan diri jadi gubernur, adalah persoalan permukaan tanah Jakarta yang terus-menerus turun sampai pada titik-titik yang berbahaya itu sampai 18 cm per tahun. Tapi rata-rata 3 sampai 5 cm per tahun. Ini besar sekali, 3-5 cm per tahun itu segini, dibandingkan dengan pemanasan global yang menaikkan air laut 6 mm per tahun. Ini banyak sekali. Ini sebabnya apa? Karena penyedotan air tanah. Dan itu dibiarkan? Dan itu dibiarkan. Artinya setidak-tidaknya oleh gubernur sekarang? Saya tidak tahu. Saya hanya tidak membaca ada tindakan-tindakan nyata di situ. Nah, makin turunnya permukaan tanah inilah sebetulnya sebab banjir yang terbesar, di samping tentu saja pembangunan Jakarta itu sendiri. Kita perlu meningkatkan investasi di air terpipa. Jadi sekarang penduduk Jakarta ini maksimum cuma 50-55% yang menikmati air dalam pipa. Selebihnya terpaksa menyedot, ya. Termasuk gedung-gedung besar di sepanjang terpipa maksudnya lewat PAM? Ya, lewat PAM. Mengapa tidak tersedia air itu? Karena persediaan air baku dari Jatiluhur melalui Kalimalang itu makin berkurang. Mengapa makin berkurang? Karena hutan kita rusak. Jadi perbaikan soal air itu bukan hanya soal memperbaiki sungai, tapi juga soal meningkatkan air baku, berarti memperbaiki hutan supaya ada cukup air di dalam pipa yang diolah, sehingga tidak perlu menyedot air dari tanah yang menyebabkan tanahnya turun dan menyebabkan makin banjir. Gitu. Anda merasa pimpinan DKI sekarang ini kurang memperhatikan hal tersebut? Saya pikir bukan hanya yang sekarang. Saya pikir sebelum ini belum ada gubernur yang memang memperhatikan itu. Nah, saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Ada banyak hal di Jakarta ini memang harus ditangani. Tapi maksud saya begini, ini sekarang saatnya gitu. Hubungan kita yang makin hilang dengan alam itu tidak baik ya. Justru hubungan dengan alam itu harus makin dekat. Ya. Seperti kita bikin taman, tapi alam itu bukan hanya taman gitu. Alam itu air, sungai dan lain-lain. Seperti kita sekarang wawancara menyatu dengan alam. Ya, dan juga udara ya. Jangan lupa udara Jakarta ini juga polusinya paling tinggi karena salah di sistem angkutan. Kita selalu terlambat dalam membangun angkutan umum, terus-menerus memanjakan angkutan pribadi. Gubernur Ali Sadikin tersukses di dunia hingga sekarang. Gubernur Fauzi Bowo memulai proses MRT. Gubernur Joko Widodo memulai proses dialog dalam pembuatan kebijakan publik. Tapi stop sampai di situ, nggak ada Gubernur Ahok.